Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, teman-teman semua? Ya. Ya. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan atau membahas tentang model Azure dengan anggota kelompok saya sendiri, Pramundur Zakian, kemudian ada Asna Zahra Faiza, kemudian ada Nurul Halimah Maulida, dan juga ada mahasiswa Inpon, yaitu Ismi Nur Syami. Berikut materi dari kami akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai definisi dan diagram model Azure, kemudian dilanjutkan dengan tahapan dan contoh model Azure, kemudian dilanjutkan contoh jurnal menggunakan model Azure dan kelebihan kekurangan model Azure. Next. Kemudian definisi. Azure Model adalah salah satu petunjuk dan perencanaan yang bisa membantu untuk bagaimana cara merencanakan, mendefinisikan, menentukan tujuan, memilih metode dan bahan, serta evaluasi. Nah, model ini dikembangkan untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Strategi pembelajarannya melalui pemilihan dan pemanfaatan metode, media, dan bahan ajar. Dengan demikian, Azure Model ini didesain untuk membantu guru dalam merancang rencana pembelajaran yang terintegrasi dan efektif dengan menggunakan teknologi dan media dalam kelas. Nah, dalam model Azure ini, nanti dalam langkahnya merekomendasikan memilih media pembelajaran, sedangkan di model lain tidak secara eksplisit pemilihan media dilakukan. Next. Kemudian ini ada diagram model Azure. Yang pertama adalah analyze learners atau analisis kebutuhan yang menjadi panduan dalam memutuskan teknologi. Kemudian dilanjutkan dengan state objektif, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran. Dalam tahap ini akan terkait pengetahuan apa yang ingin diperoleh peserta didik. Kemudian dilanjutkan select media and material, yaitu memilih metode, media, dan materi. Kemudian utilize media and material, memanfaatkan media dan materi. Kemudian ada require learner participation, yaitu keterlibatan didik, dan evaluate and review, yaitu evaluasi dan review dari media pembelajaran. Untuk langkah-langkahnya akan diuraikan satu persatu oleh Nurul Halimah. Oke, selanjutnya yaitu tahapan dari model Azure. Yang pertama yaitu analisis learner karakteristik, yaitu atau kata lain analisis karakter siswa. Nah, dalam tahapan ini langkah awal dalam pembelajaran adalah menganalisis siswa. Tujuan dari menganalisis ini agar guru dapat mengenali karakteristik siswa yang akan melakukan proses pembelajaran. Meliputi yang pertama yaitu karakteristik umum antara lain seperti usia, gender, sosial, budaya, ekonomi, dan kelas. Kemudian ada kompetensi dasar spesifik seperti kompetensi prasyaratnya. Kemudian ada gaya belajar siswa itu seperti apa. Ini meliputi kecerdasan majemuk, kekuatan dan preferensi konseptual, gaya berpikir, motivasi, dan next. Selanjutnya yang kedua yaitu stats perform objektif atau menetapkan standar dan tujuan. Nah, dalam langkah ini guru menentukan tujuan sesuai dengan silabus atau kurikulum. Tujuan ini merupakan penjabaran dari kompetensi,
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan dimiliki oleh siswa setelah menempuh proses pembelajaran. Tujuan ini juga mengarah pada evaluasi dan hasil belajar siswa. Next. Selanjutnya yang ketiga yaitu seleksi metode, media, dan bahan ajar. Nah, dalam langkah ini, guru harus pintar untuk memilih metode, media, dan bahan ajar yang sesuai untuk siswa. Kesesuaian ini dapat dilihat dari karakteristik siswa. Kesesuaian dalam memilih dapat memengaruhi keefektifan, efisien, dan daya tarik siswa dalam belajar. Metode, media, bahan ajar sangat berpengaruh dalam aktivitas proses pembelajaran. Next. Kemudian yang keempat yaitu utilize material atau pemanfaatan bahan ajar dan media pembelajaran. Nah, ketika guru sudah dapat memilih bahan ajar dan media yang sesuai, guru juga harus dapat memanfaatkannya dengan baik dengan menggunakan metode yang telah dipilih. Kemudian selain dari ketiga komponen tersebut, guru juga harus mempersiapkan kelas dan sarana pendukungnya. Hal-hal yang harus dilakukan seperti pratinjau media dan materi, menyiapkan media dan materi, menyiapkan lingkungan, menyiapkan peserta didik, dan menyediakan pengalaman belajar. Next. Yang kelima yaitu require learner participant atau melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran ini akan berlangsung efektif, efisien, dan memiliki daya tarik siswa ketika siswa ikut berpartisipasi dalam proses ini, meliputi diskusi, kuis singkat, atau latihan penerapan. Kemudian ada juga umpan balik dari guru atau siswa lainnya. Next. Yang terakhir yaitu evaluate and revise atau evaluasi dan revisi. Setelah melakukan proses pembelajaran, selanjutnya diadakan evaluasi dan revisi. Tahap ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisien program pembelajaran dan menilai pencapaian hasil belajar siswa. Pada tahap ini meliputi yang pertama yaitu menilai pencapaian peserta didik. Ada ujian tertulis, penilaian autentik, dan portofolio. Kemudian yang kedua yaitu mengevaluasi dan merevisi strategi, media, dan materi. Ini dilakukan melalui survei atau diskusi dengan peserta didik. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ismi. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya saya off cam. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari model Azure ini yang pertama yaitu lebih banyak komponennya dibandingkan dengan model yang lain. Jadi komponen tersebut itu meliputi analisis pembelajar, kemudian rumusan tujuan pembelajar, strategi pembelajar, kemudian ada sistem penyampaian, kemudian ada penilaian proses belajar dan penilaian belajar. Yang kedua itu sering diadakan pengulangan kegiatan dengan tujuan evaluate and review. Nah, selain itu di sini itu mengedepankan pembelajar ditinjau dari proses belajar, tipe belajar, dan kemampuan prasyarat. Nah, yang ketiga itu turut mengutamakan partisipasi pembelajar dalam poin require learning participation. Kemudian sehingga diadakan pengelompokan kecil seperti pengelompokan pembelajar menjadi belajar mandiri dan belajar tim dan lain sebagainya, serta penugasan yang bertujuan untuk memicu keaktifan peserta didik. Kemudian yang keempat, pada poin select method media and material serta utilize media and materials membuat guru atau pendidik aktif untuk menemukan dan memanfaatkan bahan dan media yang tepat dan memanfaatkan secara optimal media yang telah ada. Kemudian kekurangannya itu komponen yang digunakan itu relatif banyak. Next. Di sini selanjutnya ada contoh artikel Azure.
Nah, artikel ini itu berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Konsep Pencemaran Lingkungan Menggunakan Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah untuk SMA kelas 10. Nah, nama jurnalnya itu EduScience, kemudian author Agustina Fatmawati, halaman 94 sampai 103. ISSN-nya 2338-4387, volume 4 nomor 2 tahun 2016. Kemudian metode yang digunakan itu R&D dengan model Azure. Next. Nah, dalam artikel ini itu menggunakan 6 langkah dari model Azure. Jadi yang pertama itu analisis karakteristik siswa. Nah, dalam analisis karakteristik siswa ini, artikel ini dalam penelitian ini itu 3 karakteristik yang kemudian akhir itu belajar. Untuk tahap kedua dalam itu pembelajaran ini itu disesuaikan dengan silabus dan yang akan dituangkan di RPP yang akan dikembangkan. Yang ketiga itu tahap seleksi metode media dan bahan ajar. Jadi dalam artikel ini itu disebutkan bahwa perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan yaitu berupa silabus, RPP, LKS, bahan ajar, media pembelajaran, dan lembar penilaian. Kemudian yang keempat yaitu memanfaatkan bahan ajar. Jadi nanti bahan ajar yang telah disebutkan itu nanti akan dimanfaatkan sebagai bahan ajar untuk diuji coba. Kemudian yang kelima itu melibatkan siswa dalam kegiatan belajar. Nah, dalam penelitian ini dilakukan dengan uji kelompok dan uji lapangan. Nah, jadi yang uji kelompok kecil itu secara terbatas hanya dilakukan 9 orang siswa kelas 10 SMA, kemudian uji lapangannya itu dilakukan menggunakan kelas besar yang berisi 56 orang siswa di kelas 10 SMA. Kemudian yang tahap ke-6 itu ada evaluasi dan revisi. Nah, di dalam evaluasi ini itu menggunakan 3 tahap uji validasi, yaitu validasi ahli, kemudian ada analisis keterampilan RPP, keterlaksanaan RPP, kemudian analisis respons siswa, kemudian analisis hasil belajar kognitif, kemudian analisis hasil belajar kognitif, proses siswa, kemudian analisis hasil belajar psikomotor, kemudian ada analisis belajar afektif berupa keterampilan sosial siswa dalam proses pembelajaran. Next. Nah, ini ada tambahan informasi yaitu dalam uji coba ini, rancangan uji coba perangkat pembelajaran melalui 3 tahap yaitu validasi ahli, uji kelompok kecil, dan uji lapangan. Nah, validasi ahli ini dilakukan oleh 3 validator yaitu ahli di bidang kependidikan, kemudian validator yang dalam ahli bidang materi. Terus kemudian ada uji kelompok kecil itu tadi yang sudah saya jelaskan yaitu di ada 9 orang siswa kelas 10 SMA yaitu di SMA PGRI 4 Banjarmasin. Kemudian ada yang uji lapangan besar itu 56 orang siswa kelas 10 SMA di SMA Negeri 12 Banjarmasin. Next. Kemudian pada penelitian ini itu perangkat pembelajaran yang dikembangkan yaitu berupa silabus, RPP, LKS, bahan ajar, media pembelajaran, dan lembar penilaian. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu meliputi validasi, observasi, tes angket, dan adapun instrumen pengumpulan data yaitu berupa lembar validasi ahli, lembar observasi keterampilan RPP, angkat respon siswa, kemudian ada lembar penilaian kognitif produk, terus kognitif proses, kemudian ada psikomotor, dan lembar penilaian afektif perilaku dan karakter, serta keterampilan sosial.
Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu presentasi dari kelompok 6. Silakan yang ingin bertanya. Kami membuka satu termin pertanyaan diisi dengan 3 orang penanya. Silakan yang ingin bertanya bisa langsung on mic atau bisa isi bisa nulis di chat. Dipersilakan. Silakan yang ingin bertanya bisa on mic atau chat langsung. Untuk Ayu Wulandari, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Ayu Wulandari. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, untuk kelebihan dan kekurangan, itu kan tadi disebutkan kelebihannya itu lebih banyak komponennya dibanding modelnya. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu komponennya banyak, maksudnya seperti apa ya? Diperjelas saja. Terima kasih. Izin bertanya. Ya, silakan. Dalam model pengembangan Azure mesti ada beberapa poin penting yang harus yang harus digarisbawahi kayak gitu kan. Nah, apa sih poin penting yang ada dalam model pengembangan Azure ini? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Terima kasih. Izin bertanya kelompok 6. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, untuk penerapan model Azure ini apakah dapat diterapkan untuk semua tingkat pendidikan? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin minta waktu beberapa menit untuk menentukan jawaban yang tepat ya. Untuk pertanyaan dari
Kak Ayu Wulandari akan dijawab oleh Isminur Syami. Isminur Syami, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sekadar mereview, jadi pertanyaannya itu mengenai tadi kan diterangkan di PPT itu tulisannya tadi kelebihannya itu terdapat banyak komponen dibandingkan dengan model materi ajar. Nah, jadi itu di sini itu kelebihannya itu memiliki banyak komponen dibandingkan dengan model materi ajar. Jadi model materi ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Nah, kemudian ini kan diterangkan di sini komponen kekurangannya itu komponen relatif banyak. Jadi relatif banyak ini komponen relatif banyak di sini itu komponennya yang digunakan dalam penelitian pengembangan dengan model Azure ini relatif banyak dibandingkan dengan model pengembangan yang lain. Jadi selain dari model pengembangan Azure seperti itu. Mungkin ada sanggahan. Terima kasih. Untuk jawaban pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mbak Ilda akan dijawab oleh Asna ya, Asna Fazira. Untuk Asna dipersilahkan. Oke, tadi kan pertanyaannya apa yang harus digarisbawahi dalam metode Azure ini ya. Model Azure ini merupakan suatu model yang merupakan formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau disebut juga model berorientasi kelas. Dengan model ini diharapkan kita dapat memilih jenis media yang tepat. Nah, dalam mewujudkan hal tersebut, yang perlu digarisbawahi itu sebenarnya adalah perencanaan yang efektif. Karena perencanaan yang efektif ini harus dimulai dengan perencanaan sistematik. Gitu. Bagaimana Mbak Ilda? Ya, nah berarti pentingnya tadi memilih pembelajaran matis gitu ya. Iya. Ya, terima kasih. Untuk jawaban pertanyaan selanjutnya kami minta waktunya sebentar ya.
Ayo dijawab. Baik Pak, sebentar Pak. Izin menjawab ya. Tadi kan bisa di ini ya, untuk semua jenjang pendidikan atau tidak. Menurut kelompok kami bisa, karena dengan adanya model itu kan akan membangun sebuah kerangka konseptual dan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang, pengajaran, dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Tujuan adanya media itu kan juga memudahkan dalam ini ya pembelajaran, jadi bisa diterapkan ke semua jenjang gitu. Gimana yang lain atau yang bertanya ada tambahan atau sanggahan lagi? Baik, terima kasih kepada tim penyaji. Sudah dijawab semua ya? Sudah Pak. Sudah. Ya udah ditutup dulu, nanti saya tambahkan. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, kami juga mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 6 ya, tentang model pengembangan ASURE ya, Analyze Learner, State Standards and Objective, Select Strategies, Technologies, Media and Materials, SSU-nya Utilize, Teknologi Media and Materials, ASURE, R-nya itu Require Learner Participation, E-nya yang terakhir yaitu Evaluate and Revise. Nah, jadi salah satu kelebihan dari model ini adalah apa ya? Model yang sederhana yang dikembangkan untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang menggabungkan media dan teknologi ya, seperti tadi presentasi yang dari kelompok 6. Nah, tadi disebutkan juga beberapa kelemahan dan kelebihannya ya. Intinya kalau misalnya dari pertanyaan Mbak siapa tadi, Mbak Santi, apakah model ini bisa digunakan untuk semua level pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi? Tentunya bisa ya. Ya, dengan menerapkan langkah-langkah ASSURI-nya ini, ya setiap level pendidikan mempunyai karakteristik masing-masing ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, ya kan? Bagaimana strateginya, bagaimana teknologinya, bagaimana media yang digunakan, itu kan berbeda-beda, itu ya. Kalau saudara ingat mata kuliah media pembelajaran, itu ada yang namanya Edgar Dell Count of Experience atau kerucut pengalaman Edgar Dell. Di sana disebutkan bahwa level atau tahapan dari tiap-tiap tahapan pendidikan itu menggunakan media yang berbeda. Oke, saya kira itu saja tambah dari saya. Bagus ya kelompok 5 dan 6 sudah menjelaskan dengan detail. Kemudian untuk kelompok berikutnya, kelompok 7 dan 8 sudah siap ya? Sudah disiapkan nanti seperti biasa minggu depan saudara. Kemudian untuk kelompok ini jika sudah di-upload tadi hasil rekamannya ke YouTube, silakan saja dikirim PPT dan link YouTube-nya ke grup WA. Oke. Mungkin itu saja tambah dari saya. Dan besok sudah mulai puasa bagi umat muslim ya. Saya
pribadi dan mungkin keluarga besar jurusan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama ini dalam berinteraksi dengan saudara terdapat salah dan khilaf, baik yang itu yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa nanti mulang divalidasi. Oke? Oke, terima kasih atas perhatian dan join-nya. Silahkan melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, selamat puasa ya.